Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya ingin berbagi mengenai apa yang Roh Kudus ajarkan tentang bagaimana cara kita membawakan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan. Karena itu videonya saya kasih nama judul Holy Spirit Taught Me How to Preach the Gospel. Video ini bukan merupakan suatu tutorial atau suatu cara-cara atau trik-trik bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kita Roh Kudus mengajar kita, Allah menuntun kita untuk membagikan apa yang Tuhan ajarkan dalam bentuk pemberitaan firman Tuhan. Gitu. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya pribadi. Mudah-mudahan ini semua menjadi masukan, menjadi inspirasi tambahan buat pemberita-pemberita firman Tuhan yang lain. Ayat yang pertama saya akan ambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sini Rasul Paulus ngomong pada anak rohaninya Timotius untuk beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi memberitakan firman Tuhan adalah tugas kita semua. Setiap kita anak-anak Tuhan yang dipanggil, yang ditebus, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan buat banyak orang. Gitu. Dan kalau kita lihat dalam Markus 16 ayat yang ke-15, Yesus bilang seperti ini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah salah satu amanat agung yang Yesus berikan. Kalau dalam Matius kita tahu, jadikan segala bangsa muridku. Tetapi dalam Markus, Yesus bilang, beritakan firman pada segala makhluk. Jadi memang tugas kita semua untuk memberitakan firman Tuhan. Gitu, terlepas dari masalah jabatan rohani kita apa, kita semua bertugas memberitakan firman Tuhan. Entah dalam bentuk pertemuan resmi, formal, atau hanya dalam sebuah kelompok kecil dengan beberapa orang, atau kita beritakan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu semua adalah tugas kita. Jadi di sini saya ingin berbagi tentang apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya tentang apa sih yang harus kita sampaikan, bagaimana sih cara kita memberitakan firman Tuhan. Gitu ya. Biasanya masalah yang pertama kali muncul pada saat orang bicara masalah menyampaikan firman Tuhan, permasalahan yang paling pertama kali mendasari adalah saya tidak tahu mau ngomong apa. Gitu ya. Saya yakin semua orang waktu pertama kali menyampaikan firman Tuhan, entah tadi saya udah bilang dalam sebuah kelompok besar maupun dalam kelompok kecil, entah dalam formal maupun informal, permasalahannya setiap kali yang di permasalahan pertama yang muncul adalah saya tidak tahu mau ngomong apa, gitu ya. Apa yang harus saya sampaikan? Saya tidak punya kemampuan untuk ngomong, gitu. Kita akan lihat dua contoh dalam firman Tuhan, orang-orang yang punya masalah hal seperti itu juga, dan Tuhan berikan solusinya. Yang pertama adalah Musa. Kita akan lihat dalam Keluaran 4 ayat 10-12, bunyinya seperti ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku orang yang berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, dan siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, dan yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Lanjutannya, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu, dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Jadi masalah yang kita temui kalau kita bingung mengatakan apa sih yang harus saya sampaikan, bagaimana saya menyampaikannya, itu bukan suatu masalah yang istimewa, bukan suatu masalah yang kita sedang mengalami. Tidak, banyak orang mengalami hal itu. Dan tadi kita lihat contoh Musa, bagaimana dia mengalami hal yang sama. Dia berat mulut, dia berat lidah. Dan Tuhan menyuruh dia untuk menyampaikan firman Tuhan, membebaskan umat Tuhan. Itu suatu pekerjaan yang tidak mudah, dan Musa mengalami masalah di mana saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Sampai Tuhan bilang, bukankah Tuhan yang menciptakan mulut? Bukankah dia yang membuat orang bisu dan berbicara? Bukan dia membuat orang yang buta dan melihat? Bukankah Tuhan yang melakukan itu semua? Dan di terakhirnya Tuhan bilang, oleh sebab itu pergilah, aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau katakan. Itu. Contoh yang kedua yang sederhana saya akan ambil adalah Yeremia. Yeremia adalah nabi yang dipanggil Tuhan pada usia muda. Dan dia mengalami hal yang sama di mana dia bilang dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Bagaimana saya mengatakannya, dia tidak tahu itu. Saya akan ambil ayatnya dalam Yeremia 1 ayat 6-7. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Itu dua tokoh dalam firman Tuhan di mana mereka punya masalah yang banyak kali kita juga mengalami hal seperti itu. Kita tidak tahu apa yang kita harus sampaikan, lidah kita berat untuk berkata-kata. Kepada Musa Tuhan berikan solusi dengan cara ada Harun yang mendampingi dia, ada Harun yang menjadi juru bicara mendampingi Musa. Kepada Yeremia, kalau kita cerita lanjutannya, kemudian Yeremia melihat malaikat Tuhan mengambil dengan sepit emas bara dari
apa kaki dia di kemah suci, kemudian diitukan ke mulutnya Yeremia sehingga Yeremia bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan selalu punya solusi, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, untuk kita mau menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Jadi masalah yang pertama yang biasa kita hadapi di mana kita tidak tahu harus berkata apa, tidak usah takut, kata firman Tuhan, dia akan mengajarkan apa yang harus kita katakan. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih? Apa sih yang harus dilakukan sekarang kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan? Tadi saya udah bilang, bukan hanya dalam pertemuan formal, pertemuan besar, tapi juga bisa dalam pertemuan informal atau pertemuan yang sifatnya cuma sekedar pertemuan kecil atau dengan keluarga sekalipun, gitu ya. Yang pertama, yang ingin saya tekankan di sini, apa sih yang harus kita sampaikan? Yang pertama adalah yang kita harus sampaikan adalah tentang Yesus. Itu yang kita tidak boleh lupa. Setiap firman Tuhan apapun yang kita beritakan, kita bukan cuma memberitakan masalah ajaran-ajaran manusia, kita juga bukan memberitakan masalah tata cara adat istiadat manusia, tapi firman Tuhan yang kita sampaikan, kita harus membicarakan masalah Yesus. Itu yang kita tidak boleh lupa. Ayatnya saya ambil dalam 2 Korintus 4, ayat yang kelima. Bunyinya seperti ini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Paulus bilang, dia bukan memberitakan dirinya. Dia bukan memberitakan tentang kelebihannya. Dia bukan memberitakan tentang pengalamannya. Dia bukan memberitakan tentang prinsip-prinsip hidupnya begitu saja. Tetapi dia bilang, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi yang pertama yang harus diingat pada saat kita memberitakan firman Tuhan kepada siapapun juga, topik pemberitaan kita yang utama adalah kita beritakan tentang Yesus. Bukan aturan gereja, bukan tata cara atau adat istiadat manusia, tapi fokus yang kita beritakan adalah Yesus. Bukan diri kita sendiri, bukan tentang kelebihan kita, bukan tentang sesuatu yang kita miliki, atau sesuatu yang kita mampu lakukan sendiri, tidak. Tapi yang kita sampaikan adalah kita beritakan tentang Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Ayat yang lain juga ada dalam 1 Korintus 1 ayat 23a. Ya, bunyinya seperti ini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Itu sekali lagi Pak Paulus menegaskan bahwa semua pemberitaan kita, apapun juga, yang utama adalah beritakan tentang Kristus yang disalibkan, Yesus yang adalah Tuhan. Itulah fokus pemberitaan kita. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat 32, bunyinya seperti ini. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi yang kedua, yang kita harus ingat pada saat kita memberitakan firman Tuhan, kita harus memberitakan supaya orang mengerti kitab suci. Itu. Jadi fokus kita yang kedua adalah kita membuat orang mengerti kitab suci. Ayat yang lain. Lukas 24 ayat 45. Ini pada waktu itu Yesus bangkit dan kemudian dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Gitu ya. Di Lukas 24 ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Gitu. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu tidak pernah lepas dari pribadi Yesus dan tidak pernah lepas dari firman Tuhan atau kitab suci atau Alkitab. Gitu. Kita bukan cuma sekedar memberikan tip-tip kehidupan atau sekedar memberikan nasihat-nasihat untuk orang hadapi menjalani sebuah kehidupan, itu baik. Tetapi pemberitaan firman Tuhan kita harus arahkan supaya orang memahami kitab suci. Alkitab yang kita pegang dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu yang kita harus beritakan. Yang di dalamnya tentunya ada Yesus. Yang di dalamnya ada Kristus yang adalah Tuhan, Yesus yang mati disalibkan bagi kita. Kita harus bawa orang untuk memahami kitab suci. Itu. Ya. Nah, saya sering ngobrol-ngobrol dengan istri saya pada waktu sebelum tidur. Kadang-kadang setelah kita berdoa bersama, terus masing-masing ke kamar, anak-anak ke kamar, kita ke kamar. Dan sebelum tidur kita sempat ngobrol-ngobrol dengan istri saya. Biasanya kita ngobrol-ngobrol, kita membahas firman Tuhan yang kita dengar tadi siang atau tadi sore. Dan kebetulan pada satu kejadian kita ngobrol-ngobrol tentang beberapa motivator yang rame di YouTube saat ini. Misalnya seperti Mary Riana, salah seorang motivator yang saya sering nonton dan saya suka dengan video-videonya. Dia menyampaikan sesuatu yang memotivasi dengan kata-kata yang bijak tentang kehidupan, tentang berpikir positif, tentang bagaimana kita tidak mudah menyerah, dan itu menjadi sesuatu hal yang baik. Dulu ada motivator lain seperti Mario Teguh Golden Ways, gitu. Nah, itu contoh-contoh motivator yang kebetulan pada waktu itu saya bahas dengan istri. Kemudian saya bilang pada istri bahwa pemberitaan firman Tuhan itu harus berbeda dengan motivator itu. Gitu. Dalam firman Tuhan yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita memang harus membawa orang untuk mengenal Yesus dan membawa orang untuk mengerti kitab suci. Bukan sekedar cuma kata-kata kehidupan, bukan sekedar nasihat-nasihat kehidupan seperti motivator tadi, tapi harus lebih dari itu.
Kalau pemberitaan firman Tuhan hanya sekedar tentang bagaimana kita supaya berpikir positif atau kita jangan mudah menyerah, maka penjelasan yang motivator tadi saya sebutkan itu kan memberi masukan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih motivasi ketimbang pemberitaan firman Tuhan. Bukan berarti saya menolak, bukan berarti saya tidak setuju dengan materi-materi yang disampaikan atau materi-materi yang berkenaan dengan hal itu. Itu sesuatu hal yang baik, itu sesuatu hal yang indah, bicarakan soal itu. Tetapi yang menjadi perbedaan di sana adalah, anggapan misalnya contoh kan, kita membahas masalah jangan mudah menyerah. Seorang motivator seperti Mary Diana, dia mencoba menjelaskan segala sesuatu tentang kita jangan mudah menyerah, kita harus punya fighting spirit dan segala macamnya. Nah, seorang pemberita firman Tuhan bukan cuma menjelaskan hal itu, tapi harus membawa orang untuk mengerti kitab suci, harus mengarahkan orang untuk akhirnya mengenal Yesus melalui topik tadi. Jelas ya maksud saya? Nah, ini yang menjadi pembeda antara pemberita firman Tuhan dengan bukan pemberita firman Tuhan. Oke, jadilah saudaraku ya, itu dua hal pertama yang kita harus perhatikan pada saat kita bawakan firman Tuhan. Pemberitaan kita terfokus pada pribadi yang namanya Yesus. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, semua terfokus pada pribadi Yesus, dan itu yang kita harus beritakan. Dan yang kedua, jangan lupa, pemberitaan firman Tuhan harus membuat orang mengerti kitab suci dengan materi apapun juga yang kita terangkan. Entah tentang keluarga, entah tentang tentang tanggung jawab atau apapun juga yang kita sampaikan, di dalamnya harus membawa orang untuk mengerti kitab suci. Jangan lupakan Alkitab, jangan lupakan firman Tuhan. Semua yang kita jelaskan itu semua harus mendapat peneguhan dari firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan itu tidak boleh bertolak belakang dengan Alkitab. Gitu. Jadi yang kedua adalah ingat, membuat orang mengerti kitab suci. Nah, yang ketiga yang saya jelaskan di sini adalah saya ambil dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah Injil yang kita sampaikan, itu bukan Injil yang kita terima dari manusia. Itu bukan firman Tuhan yang kita dengar, kemudian kita copy paste, kita kopas, langsung kita sampaikan. Bukan itu. Itu Injil yang kita sampaikan, itu kita harus terima sendiri dari Allah. Maksudnya begini, sesuatu yang kita sampaikan, itu adalah sesuatu yang sudah kita hidupi terlebih dahulu. Suatu firman Tuhan yang kita alami, yang kita dapatkan dari Tuhan, yang kita hidup di dalamnya, dan itulah yang kita bagikan. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu sebenarnya tidak lepas dari kesaksian diri kita. Apa yang kita sampaikan itu harus menjadi bagian dari keadaan kita. Gitu. Kita bukan cuma sekedar ada soal pendeta ngomong A, terus udah gitu besoknya atau lusanya pada saat kita bawa firman Tuhan, kita kopas dan kita sampaikan mentah-mentah begitu saja. Bukan itu. Pada saat kita dengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pendeta, pembimbing rohani, atau kita nonton dari YouTube, kita tidak boleh langsung kopas sampaikan begitu saja. Tetapi itu menjadi sesuatu yang kita renungkan, biarkan Roh Kudus menjelaskannya buat kita, dan pada waktu Roh Kudus menjelaskannya kita hidupi itu, dan itulah yang kita sampaikan. Jadi bukan berarti topiknya tidak harus sama, bisa aja kita menyampaikan hal yang sama seperti yang kita dengar sebelumnya, tetapi tetap ada perbedaan di sana. Kenapa? Kita menghidupinya terlebih dahulu. Mungkin kalau kita dengar cerita orang yang menjelaskan tentang manisnya semangka dengan orang yang menjelaskan itu tapi sudah mengalami, itu pasti beda. Jelas ya saudaraku, itu ilustrasi sederhana. Orang menjelaskan semangka dengan sebaik mungkin, kalaupun dia tidak pernah mengalami itu pasti beda dengan orang yang menjelaskan manisnya semangka dan dia sudah menikmati itu. Nah, gitu juga dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa hanya sekedar mengambil Injil manusia yang kita dengar dari seseorang, atau kita nonton khotbah dari sebuah seminar, atau kita nonton dari YouTube, kemudian kita kopas begitu saja. Kita harus menghidupinya. Itulah yang Paulus maksudkan, yang aku sampaikan bukan Injil manusia, karena aku tidak menerimanya dari manusia, dan Yesus yang mengajarkannya karena penyataan Yesus, bukan manusia yang mengajarkannya. Jadi setiap kali firman Tuhan yang kita terima, maka pertama kali kita harus biarkan itu hidup dalam diri kita. Kita harus renungkan, kita harus bawa dalam doa, biarkan Roh Kudus menjelaskannya pada kita. Dan pada saat Roh Kudus menjelaskan dan kita menghidupinya, itulah yang kita bagikan. Jelas ya saudaraku? Kalau kita sekarang perhatikan, kenapa sih berita-berita hoax itu banyak sekali dengan mudah menyebar di media sosial khususnya. Sebenarnya permasalahannya itu berawal dari banyaknya orang yang senang kopas atau cuma share begitu saja. Nah, pemberita firman Tuhan tidak boleh melakukan itu.
Pemberita firman Tuhan, kita harus menghidupi firman Tuhan yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan, itulah yang kita alami. Itulah yang kita sampaikan. Gitu. Ini hal yang ketiga yang penting pada saat suatu pemberitaan firman Tuhan. Jadi bukan berarti kita mendengar sesuatu terus kemudian kita langsung sampaikan begitu saja, tidak. Tapi kita harus hidupi, biarkan Roh Kudus menjelaskannya secara pribadi buat kita, dan apa yang kita alami, apa yang Roh Kudus dilakukan kepada kita, itu yang kita bagikan. Gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, saya akan ambil ayatnya dalam 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Bunyinya seperti ini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Yang keempat yang kita tidak boleh lupa, yang menjadi pembeda pemberita firman Tuhan dengan yang bukan pemberita firman Tuhan, kita ada kekuatan Roh. Pemberitaan firman Tuhan bukan cuma disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan. Bukan itu yang dibutuhkan. Tetapi harus ada kekuatan Roh di sana. Ayat yang lain dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi yang keempat yang kita tidak boleh lupakan pada saat kita beritakan firman Tuhan, kita harus tahu bahwa pemberitaan firman Tuhan kita tidak berlandaskan kepada kata-kata manusia yang meyakinkan, kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi pada kekuatan Roh, pada kekuatan Roh Kudus. Itulah yang kita andalkan pada suatu pemberitaan firman Tuhan. Sehingga pemberitaan firman Tuhan memang berbeda dengan nasihat-nasihat yang orang sampaikan, atau ceramah-ceramah dalam pertemuan yang sifatnya umum, atau yang tadi saya bilang motivator-motivator yang mengungkapkan kata-kata yang bijak, motivasi-motivasi yang bagus. Pemberitaan firman Tuhan berbeda. Karena pada pemberitaan firman Tuhan kita harus menyandarkan itu semua pada kekuatan Roh. Gitu. Saya punya sebuah kesaksian di gereja tempat biasa saya beribadah, sekitar setahun yang lalu kalau saya nggak salah, datang seorang pembicara, seorang hamba Tuhan dari kota lain. Biasanya memang setiap minggu selalu bergantian, gembala sidang hanya membawa firman Tuhan dalam 1 bulan 1 kali. Selebihnya adalah bergantian. Tapi pada kesempatan itu, ada seorang hamba Tuhan yang datang yang saya lihat sangat berbeda dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Perbedaannya bukan dari apa-apanya, cuman saya melihat bahwa dia ada sesuatu yang masalah dengan keadaan tubuhnya. Mungkin dia sakit seperti itu. Dan ketika saya perhatikan, dia mulai bawakan firman Tuhan, saya perhatikan dia mulai menceritakan sedikit tentang keadaan tubuhnya. Dan kemudian saya melihat bahwa, dari penjelasannya dia, saya menyimpulkan bahwa dia ada masalah dengan persendian tubuhnya. Sehingga tidak bebas dia bergerak, sehingga dia tidak bebas melakukan sesuatu. Setiap kali ada sendi-sendi tubuhnya berinteraksi, timbul rasa sakit di sana. Dan kemudian saya coba tanya sama istri yang mengerti biologi, kira-kira apa sih yang terjadi dengan hamba Tuhan ini? Istri saya bilang kemungkinan itu ada segi peradangan, sehingga lapisan pelumas antara sendi ini menjadi rusak. Gitu. Akibatnya setiap kali sendi bergesekan, itu terjadi gesekan antar tulang. Dan itu mengakibatkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Akibatnya saya perhatikan si hamba Tuhan ini tidak terlalu bisa banyak bergerak. Bahkan mungkin dia untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu gerakan apa-apa, dia kelihatan sangat sulit karena dia kesakitan. Tapi ada sesuatu yang istimewa dari seorang hamba Tuhan ini, dia tidak melakukan banyak tindakan apa-apa, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, saya bisa merasakan ada suatu kuasa Tuhan di sana. Ada sesuatu yang berbeda, bukan dengan kata-kata yang berapi-api, bukan gerakan-gerakan yang ekstrim, bukan gerakan-gerakan yang sifatnya demonstratif. Dia tidak melakukan banyak gerakan apa-apa, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, itu ada kekuatan Roh di sana. Sampai saya bilang sama istri saya, pembicara ini berbeda daripada pembicara-pembicara yang lain, karena dia punya kekuatan Roh. Dan kemudian kita berpikir, oh ya, dalam kondisi seperti itu mungkin dia tidak banyak yang dia bisa lakukan. Dengan kondisi fisik seperti itu, dia mungkin tidak bisa sibuk dengan aktivitas gereja, mungkin dia tidak bisa sibuk dengan kegiatan organisasi. Yang dia bisa lakukan adalah berdoa. Dan pada saat dia berdoa, pada saat dia sering bersekutu dengan Tuhan, pada saat itulah kekuatan Roh muncul. Dan pada saat dia menyampaikan firman Tuhan, ada yang berbeda dari setiap perkataannya, karena ada kekuatan Roh itu. Nah, itu yang menjadi pembeda dari pemberitaan firman Tuhan. Kita tidak hanya menyandarkan pada hikmat manusia, pada kata-kata yang indah, pada kata-kata yang bagus, pada kata-kata yang meyakinkan, tetapi kita harus mengandalkan pada kekuatan Roh. Kekuatan Roh Kudus yang bekerja untuk menerobosi hati orang. Roh Kudus itu yang membuat orang bisa berbalik. Roh Kudus itu yang membuat perkataan kita bisa menguatkan seseorang. Saya teringat satu kejadian dalam firman Tuhan tentang pada waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin kalau kita berpikir, apa hubungannya ini ya dengan pemberitaan firman Tuhan? Kalau kita lihat ayatnya, waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
Saya ambil Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Waktu itu Yesus waktu ditangkap, Yesus sudah bilang, malam ini semua imanmu akan tergoncang karena aku. Terus Petrus bilang, aku tidak akan. Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus berkeras, dia tidak melakukan itu. Tapi kemudian itu terjadi, dan kita tahu ceritanya bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ada sesuatu yang menarik di sana, bahwa sesuatu yang membuat Petrus bertobat, itu bukan waktu dia mendengar ayam berkokok 3 kali, bukan. Pada yang membuat Yesus bertobat adalah setelah dia menyangkal tiga kali, dalam firman Tuhan dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus. Itu kuncinya. Perkataan Yesus itu mengakibatkan Petrus bertobat. Pada saat setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka dia teringat dengan perkataan Yesus, dan itulah membuat dia bertobat. Gitu. Nah, pemberitaan firman Tuhan seperti inilah yang mengandalkan kekuatan roh. Mungkin pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita ngomong misalnya tentang jangan menyerah. Mungkin orang yang kita sampaikan, orang yang dengar, pada saat itu memang dalam kondisi baik-baik aja. Nah, tetapi bagaimana sekarang 3-4 bulan kemudian, pada saat orang yang pendengar kita menghadapi sesuatu yang sulit, sehingga dia nyaris menyerah, pada saat itu bagaimana firman Tuhan yang pernah kita sampaikan dulu, itu muncul kembali dan menguatkan dia. Itulah gunanya kekuatan roh. Itulah sebabnya pemberitaan firman Tuhan perlu kekuatan roh. Tidak sekedar dengan nasihat dan kata-kata dengan hikmat manusia. Karena mungkin pada saat kita sampaikan, orang yang bersangkutan mungkin belum merasakan apa-apa. Tapi seperti tadi saya udah bilang, bisa aja kemudian 3-4 bulan lagi kita ngomong jangan tinggalkan Tuhan. Pada waktu itu mereka semua dengan baik-baik, masih dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sampaikan pada mereka jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak akan menemukan apa-apa. Tapi kemudian 3-4 bulan kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengakibatkan mereka ragu dengan kekristenan mereka dan akhirnya mau meninggalkan Tuhan. Pada saat itulah kita butuh kekuatan roh untuk mengingatkan kembali apa yang pernah kita sampaikan pada mereka. Untuk mengingatkan kembali bagaimana kita pernah menyampaikan firman Tuhan untuk mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ngerti ya maksud saya? Itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Itu kita tidak bisa lakukan dengan kata-kata yang bagus, tidak bisa kita lakukan itu. Itu kita hanya bisa lakukan dengan bantuan Roh Kudus. Karena itu pemberitaan firman Tuhan, kita harus berlandaskan pada kekuatan roh. Kita bilang misalnya, kita menyampaikan tentang keluarga, kita bilang, istri tunduklah pada suami, suami kasihlah istrimu. Mungkin pada waktu kita sampaikan seperti itu, pendengar kita waktu itu suami istrinya mereka lagi baik-baik semua, sehingga mereka cuma dengar begitu saja. Kita sampaikan pada mereka, suami kasihlah istrimu, istri tunduklah pada suami. Itu sesuatu hal yang biasa, yang mereka waktu itu dalam kondisi yang baik-baik. Tapi kita tidak tahu berapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, tiba-tiba kondisi mereka menjadi memburuk. Dan pada saat itulah kita perlukan kekuatan roh, bagaimana firman Tuhan itu mereka ingat kembali bahwa kita pernah sampaikan bahwa istri tunduklah pada suami, suami kasihlah istrimu. Dan itu yang membuat orang bertobat. Jelas ya? Itulah yang keempat, kita perlu kekuatan roh. Jadi ingat, pada saat pemberitaan firman Tuhan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus fokus pada Yesus. Tidak ada pemberitaan firman Tuhan tanpa pribadi Yesus. Yesus itulah yang harus kita beritakan. Dan yang kedua, kita harus buat orang mengerti kitab suci. Bukan cuma sekedar ada nasihat dan kata-kata manusia, banyak motivator pembicara di luar yang mungkin bisa menguraikannya lebih bagus dari kita. Tapi yang menjadi pembeda adalah kita membuat orang mengerti kitab suci. Ada Alkitab yang kita harus jelaskan, yang membuat orang mengerti. Topiknya bisa sama, topiknya mungkin bisa benar-benar mirip, kita memberitakan sesuatu yang sederhana, tapi kita harus dukung dengan Alkitab, kita harus dukung dengan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga orang mengerti kitab suci. Dan yang ketiga, kita harus ingat bahwa yang kita sampaikan, itu bukan Injil manusia. Itu sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita sudah hidupi terlebih dahulu. Bukan cuma sekedar kopas dari orang lain, bukan sekedar kopas dari pembimbing kita, bukan cuma sekedar kopas dari pendeta yang kita dengar, bukan itu. Tapi firman Tuhan yang kita sampaikan itu sudah kita hidupi, sudah kita jalani, dan kita sudah rasakan semuanya. Dan itu yang kita bagikan. Dan yang keempat, jangan lupa, firman Tuhan yang kita sampaikan itu adalah kita butuhkan kekuatan roh. Bukan cuma kata-kata yang bagus, bukan hikmat manusia, tapi kita butuh kekuatan roh. Karena kekuatan roh itu yang akan menghidupkan firman Tuhan. Pada saat yang tepat, firman Tuhan itu akan muncul. Kita menyampaikannya kapan? Pada saat yang tepat, pada saat orang itu perlu perkataan firman Tuhan, Roh Kudus itu akan mengingatkan itu kembali. Dan itulah kita perlu kekuatan roh. Karena itu sebenarnya pemberitaan firman Tuhan bukan cuma sekedar duduk mempersiapkan materi apa yang mau disampaikan, itu bagus. Tetapi lebih dari itu, kita butuh bantuan Roh Kudus.
Kita butuh Roh Kudus mendukung setiap perkataan firman Tuhan, meneguhkan setiap perkataan firman Tuhan, supaya itu muncul pada waktunya. Supaya pendengar akan akhirnya ingat kembali perkataan firman Tuhan pada saat mereka memerlukannya. Gitu. Jelas ya saudaraku? 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, kamu menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan kau. Tugas kita adalah kita pantau, kita awasi ajaran yang kita sampaikan. Ayat yang lain, Matius 13 ayat 12 dikatakan seperti ini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada daripadanya akan diambil. Apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini adalah prinsip Alkitab, bahwa kepada orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Dalam pemberitaan firman Tuhan seperti itu. Semakin kita punya sesuatu untuk kita bagikan, maka kepada kita akan diberikan lebih banyak lagi. Tetapi semakin kita tidak ada sesuatu yang kita mau bagikan, maka yang ada pada kita itu akan diambil. Itu yang membuat kita jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan apa yang kita punya. Bagikan firman Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bagikan firman Tuhan apa yang kita mengerti pada saat kita berdoa, Roh Kudus menerangkan sesuatu. Mari bagikan itu semua. Dan pada saat kita mempunyai sesuatu untuk kita bagikan, maka kepada kita akan diberikan sehingga kita makin berkelimpahan. Sebaliknya, kalau kita menutup mulut kita untuk menyampaikan firman Tuhan, kita tidak punya apapun yang kita mau bagikan, maka kalau kita tidak mempunyai, daripada kita akan diambil. Itu prinsip firman Tuhan. Gitu. Karena itu jelas saudaraku, mudah-mudahan video ini bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pertimbangan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan. Tidak usah khawatir dengan kemampuan kita berbicara. Saya tahu kita semua tidak punya kemampuan bicara yang sama. Tidak semua kita seperti Pak Gilbert Rumoinong yang berbicara dengan sangat cepat, tidak. Masing-masing punya kemampuan bicara yang berbeda-beda. Tapi dari awal saya sudah jelaskan bahwa Tuhan punya solusi. Apabila kita mau, Tuhan bisa menolong kita. Dan ingat 4 hal yang tadi saya jelaskan itu mendasari setiap pemberitaan firman Tuhan. Sampaikan tentang Yesus, buat orang mengerti kitab suci. Sampaikan Injil, bukan manusia, tetapi Injil yang sudah kita alami sendiri, yang Yesus ajarkan pada kita. Dan yang keempat, ingat dengan kekuatan Roh, sehingga firman Tuhan itu berkuasa. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Amin.